Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan atau memaparkan atau menjelaskan masalah algoritma backpropagation. Ini saya Idrus Salam dengan NPM 2943500 yang sebagai pemapar dan menjelaskan materi. Ada juga teman saya Dedi Kusnadi dengan NPM 2019 43500 sebagai perangkum materi. Ada teman saya juga Timur Yulis Santosa dengan NPM 2900 43500 336 sebagai pencari materi. Dan terakhir teman saya Faisal Hidayat dengan NPM 2019 43500 374 sebagai pembuat materi. Oke, di sini definisi backpropagation. Nah, back, nah, di sini definisinya adalah sebuah metode dalam pembelajaran sebuah mesin yang digunakan untuk melakukan penelitian pada jaring saraf tiruan. Metode ini juga digunakan untuk memperbarui bobot dan bias dalam jaringan saraf tiruan untuk menghasilkan keluaran yang lebih akurat. Nah, untuk algoritma metode application-nya ini untuk digunakan fungsinya untuk menghitung gradien dari fungsi error atau loss function, lalu mengupdate bobot dan bias jaringan berdasarkan gradien. Oke, di sini sebagai contohnya arsitektur algoritma backpropagation. Ini untuk Y sebagai air keluaran, Z layar tersembunyi, X layar masukan. Yang satu ini bias. Ini bobot antara X dan Y dilambangkan dengan V, X ke Z, dan dilambangkan dengan V, sedangkan bobot Z dan Y atau bobot Z ke Y dilambangkan dengan W. Ini fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi yang digunakan pada backpropagation yaitu simoid biner dan simoid bipolar. Nanti ini kita pakai yang simoid biner untuk contoh perhitungan di Excel atau studi kasus. Nah, langkah-langkah untuk mengetahui cara kerja algoritma backpropagation. Pertama, data dimasukkan ke inputan jaringan. Kedua, dihitung dan propagasi balik dari error dan terkait. Tiga, penyusunan bobot dan bias. Oke, ini tahapannya bisa dibaca. Dan saat umpan maju atau pertama, saat umpan maju atau flip corner, setiap unit input akan menerima sinyal input dan akan menyebarkan sinyal tersebut pada tiap feeder unit. Setiap feeder unit yang diubah kemudian akan menghitung aktivasi dan mengirimkan sinyal ke tiap unit output. Ketiga, setiap unit output juga akan menghitung aktivasinya. Yang keempat, saat proses pelatihan setiap unit output membandingkan aktivasinya dan nilai target untuk menentukan besaran error. Di sini berdasarkan error dihitung dari faktor delta K, di mana faktor ini digunakan untuk mendistribusikan error dari output kembali ke layar sebelumnya. 6, dengan cara yang sama, faktor delta J juga dihitung pada hidden unit J. Nah, digunakan untuk memperbarui bobot antara hidden layer dan input layer. Setelah semua faktor delta dilakukan, bobot untuk semua layar diperbarui. Ini step-stepnya. Step 0 inisiasi inisialisasi bobot dan bias. Nah, ini
baik bobot maupun bias, dapat diset dengan sembarang angka atau acak. Dan biasanya angka di sekitar 0 sampai 1 atau min 1, bias positif atau negatif. Namanya jika stopping condition masih belum terpenuhi, jalankan step 2 sampai 9. Ini step 2-nya setiap training dapat data, lakukan step 3 sampai 8. Ini umpan maju atau feed, feed forward. Step 3-nya setiap menit input menerima sinyal input. Dan tiap hidden unit akan menjumlahkan sinyal input sesudah berbobot termasuk biasnya. Ini rumusnya Z sama dengan V0 Y plus jumlah X I V I J. Nah, ini batas bawahnya I-nya 1, nya N. Dan memakai fungsi aktivasi yang telah digunakan untuk menghitung sinyal output dari hidden unit yang bersangkutan. Lalu mengirimkan sinyal output ini ke seluruh unit pada unit tersebut. Nah, ini rumusnya Z Y sama dengan F Z in. Ini adalah aktivasi. Nah, step 5-nya, setiap unit output Y akan menjumlahkan sinyal-sinyal input yang sudah berbobot termasuk biasnya. Ini rumusnya Y in sama dengan bobot W0 plus jumlah Z W, dan memakai fungsi aktivasi yang telah ditentukan untuk menghitung sinyal output dari unit yang bersangkutan. Ini rumus juga sama seperti tadi, Y sama dengan F Y in. Ini, nah di sini baru kita hitung the propagation of error. Step ini, setiap unit output Y menerima suatu target pattern yang sesuai dengan input training pattern untuk menghitung kesalahan antara target dengan input menghasilkan jaringan. Faktor delta K ini digunakan untuk menghitung koreksi error W yang nantinya akan dipakai untuk memperbarui W di mana delta WJK dengan alfa dikali delta K dikali ZJ. Selain itu juga dihitung koreksi bias delta W0 yang nantinya akan dipakai untuk memperbarui W di mana delta W sama dengan apa delta K. Ini faktor delta K ini kemudian dikirimkan ke layer yang berada di step 7. Nah, step 7-nya setiap hidden set menjumlahkan input delta yang dikirimkan ke layer step 6 sudah berbobot. Ini rumus juga delta in dengan jumlah delta K kali W JK. Kemudian hasil dikalikan dengan turunan dari fungsi aktivasi yang digunakan jaringan untuk menghasilkan faktor koreksi error delta J, di mana rumusnya delta J sama dengan delta in dikali aktivasi F Z in. Faktor delta J ini digunakan untuk menghitung koreksi error delta V yang nantinya akan dipakai untuk memperbarui V di mana
nya delta V sama dengan alfa dikali X. Nah, selain itu juga dihitung kondisi bias delta V yang nantinya akan dipakai untuk memperbarui V 0 jadi mana di delta V V 0 sama dengan apa saja. Ini memperbarui bobot dan bias. Step 8. Setiap, setiap unit output jika akan memperbarui bias dan bobotnya dari setiap hidden unit. Ini ada musimnya WJ baru sama dengan WJ lama ditambah delta W. Demikian pula untuk setiap hidden unit akan memperbarui bias dan bobotnya dari setiap unit input. Misalnya V baru sama dengan V lama ditambah delta V. Step terakhir, periksa stopping condition. Nah, di sini dia. Jika stop condition telah dipenuhi, maka pelatihan jaringan dapat dihentikan. Nah, di sini ada juga untuk menghitung mean square error atau MSE digunakan bersama berikut. MSE sampelnya 0,5 kali T min Y pangkat 2 T Y pangkat 2 yang tergantung dari jumlahnya dan Y-nya. Oke, kita selanjutnya ke studi kasus atau percobaan menggunakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh studi kasus dengan soalnya dengan inputan X1, X2 dan outputnya T. Nah, di sini ada nilai-nilainya. Nah, di sini juga ada alfa sama dengan 1. Oke, langkah pertama kita cari atau kita tentukan cara acak inisiasi bobot awalnya. Tapi bobot awalnya seperti ini. Untuk nilainya untuk P0 ini untuk nilainya sini ada bobot W juga dan nah di sini ada bobot W0. Untuk selanjutnya langkah kedua akan mencari forward propagation perlambatan maju. Nah, ini langkah keduanya cari epoch-nya epoch 1 dulu. Nah, data pertama. Nah, kita harus mencari Z-in dulu nih. Z-in dengan rumus P0 1. Nah, ini kan Z-in 1 nih. Jadi kalau untuk rumus keseluruhan atau rumus Z-in-nya sama dengan P0 ditambah P kali X1 ditambah P dikali X2. Nah, kalau di sini kasusnya atau data pertama Z-in 1 berarti P01 ditambah P11 dikali X1 tambah P21 kali X2. Itu ini hasilnya kedua. Z-in 2 sama, Z-in 3 sama, 4 sama untuk caranya. Ini untuk hasilnya. Di sini ada namanya aktivasi Z-in. Nah, ini Z-in 1, Z-in 2, Z-in 3, Z-in 4 diaktifasi dengan rumus yang ada di sini. Diaktifasi X min X sama dengan 1/1 tambah pangkat min X. X-nya ini ubah yang di tempat perumpamaan saja. Nah, kalau di sini tadi kasusnya
in 1. Nah, Z in 1 yaitu berarti 1/1 ditambah E dikurang E pangkat min X atau min Z in 1. Ini hasilnya. Ini juga caranya begitu. Hasilnya juga cari lagi. Y in-nya. To get in, nah rumus Y in sama dengan P0 ditambah jumlah Z dikali W. Oh, ini hasilnya ditambah 162,44. Ini juga diubah jadi opsi aktivasinya rumusnya sama seperti ini, hasilnya sini. Nah, untuk ini MSE atau eh, mean square error. Ini untuk rumusnya Y1 dikurang aktivasi Y in pangkat 2. Itu ini hasilnya 0,8042802. Nah, untuk selanjutnya kita cari tahap propagation atau penglambatan balik. Ini propagation yang intinya dari kita. Untuk cari delta A, ini rumusnya T1 dikurang Y in dikali aktivasi dikali 1 dikurang aktivasi. Rumus aktivasi ini. Nah, ini aktivasi ini jadi F2 ini dikurang ini dikali eh, ini dikali 1 dikurang ini, hasilnya ini 0, min 0,082. Untuk delta W1 nya sampai 4 dengan rumus alfa dikali delta dikali Z. Nah, Z ini Z1, Z2, Z3, Z4 mengikuti infonya. Ini hasilnya. Kita juga mencari delta W0 nya dengan rumus alfa dikali delta. Di alfa dikali delta di sini. Nah, ini alfanya 1 kali delta. Hasilnya ini. Nah, ini 0,082. Untuk delta in 1 sampai 4 menggunakan rumus delta kali W1, W2, W3, W4. Ini sama nih rumusnya. Nah, ini jadi W1-nya ini dikali delta. Ini hasilnya ini min 0,01892123. Selanjutnya kita cari delta 1. Nah, delta 1 ini untuk rumusnya delta in dikali aktivasi Y aktivasi Z. Nah, ini, nah, delta in terus dikali aktivasi Z in dikali 1
dikurang delta ZE itu sama nih kayak ke delta 4 untuk rumusnya sama dengan mengikuti eh, nilai-nilai atau ikuti buntut ini delta 4 tapi cari yang Z4 nya 3 dicari nilainya yang dikali Z ini 3 seperti itu. Nah, untuk delta V delta V nah delta V 11 sampai 24 itu menggunakan rumus alfa dikali delta 1 kali X1 itu sama ya rumusnya seperti ini dan pasti hasilnya akan 0. Tuh. Untuk delta V01 dengan rumus nah ini ya alfa dikali delta 1 alfa dikali delta 1 hasilnya yang sama tetapi nah disama tuh ini kayak delta 1 sampai 4 ini delta V01 sampai delta V04 sama ini karena alfanya 1 dikali delta. Oke, untuk tahap keempatnya nah kita cari W1 baru itu perhitungan antara ini W lama ditambah DW. Nah, DW ini jadi delta W delta W delta W ya delta W. Nah, ini hasilnya ini ditambah ini dengan ini jadi W1 ditambah delta W1 atau di sini bobot W baru W lama ditambah delta W1 sama dengan bobot W baru 1 sampai sama nih sampai ke BW4 atau bobot baru 4 W4 untuk BW 0 sama ya ini dikurang ini yang ditambah ini ditambah ini ditambah ini W0 ditambah W0. Nah, untuk tahap perubahan bobot dan bias V dan V0 V1 V2 V0 untuk V1-nya rumusnya sama ditambah juga dari V lama ditambah dengan V juga dengan V0 V lama delta V V 1 0 1 2 3 4 5. Oke, untuk penjelasan soalnya sudah selesai. Untuk penjelasan spesifikasi sudah selesai. Hasilnya ini sudah berubah. Untuk terakhir
kelebihan dan kekurangan propagation backdrop pagi dan adalah nih untuk kelebihannya adalah kemampuan dalam menyelesaikan masalah, kasih dan regenerasi data yang kompleks serta kemampuan dalam melakukan generalisasi pada data yang belum pernah dieksekusi. Kekurangannya cenderung mengalami overfitting pada data lantik yang sangat banyak, karena membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melakukan varian pada jaringan saraf neuronal besar. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Pada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.